Jepit dicadar Prabu jepit kanan kiri ya. Jaya Gopi Janawallabha Giridharadhari. Yasodanandana Brajojana Ranjana. Yasodanandana Brajojana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Gopi Janawallabha Giridharadhari. Jaya Gopi Janawallabha Giridharadhari. Yasodanandana Brajojana Ranjana. Yasodanandana Brajojana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe. Jaya Radha Gopinatha Radha Gopinatha Radhe. Jaya Radha Gopal Radha Gopal Radhe. Jaya Jagana Jaya Jagana Jaya Baladeva Jaya Subhadra. Jaya Gauranitai Jaya Panchatattva Jaya Gauranitai Jaya Panchatattva. Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Srila Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Srila Gurudev.
Nitya Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitya Gaura Hari Bol. Jai Shri Radha Madhav ki jai, Shri Radha Gopinath ji ki jai, Shri Radha Gopal ji ki jai, Shri Jagannath Balaram Subhadra Devi ki jai, Shri Gauranitai ki jai, Shri Panchatattva ki jai, Jai Jai Srila Prabhupada ki jai, Jai Srila Gurudev ki jai. Segala pujian pada semua penyembah, all glories to symbol bodies. Segala pujian pada semua penyembah, segala pujian pada Sri Sri Guru dan Sri Sri Gauranga, Nitai Gaurup Premanande Haribol. Amagyana timirandasya gyanangyana salataya Chaksurun militan yena tasmai Shri Gurave Namah. Namo Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamini Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Satarine. Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Gurun Vaishnavam Cha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Ragunatam Tam Vitam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Sri Visakan Vitam Cha Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Goratvishe Nama. Nityanandam Aham Nami Sharanandam Karamparam Harinama Pradam Devam Avaduta Shiromanim Panchatattvatmakam Krishna Bhakta Rupa Swarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhakta Shaktikam Nilachala Nivasaya Nityaya Paramatmane Balabhadram Subhadrebhyam Sri Jagannathayate Namah. Jai Sri He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisa Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Ananda Lila Maya Vigrahaya Hema Bhavdivyo Chavi Sundaraya Tasme Mahaprema Rasa Pradaya Sri Chaitanya Chandrayo Namo Namaste Sri Chaitanya Chandrayo Namo Namaste Sri Chaitanya Chandrayo Namo Namaste Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Hare Krishna. Bapak Prabu dan Mataji semuanya, mohon menerima semua sujud titiang pancakalpa parulaca kripa sinu bewaca paditanam pawani biwa bio nama-nama. Suksma Dahat Prabu Gadadhar sudah memberikan kesempatan pada titiang untuk melakukan pelayanan, untuk membacakan tentang riwayat ataupun lila dari Sri Gadadhar Pandit, karena hari ini adalah hari yang sangat mujur dan sangat bertuah bagi kita semuanya. Hari ini adalah kemunculan dari Sri Gadadhar Pandit, salah satu di antara Pancatatwa. Ya. Jadi untuk itu dia akan membacakan dari satu loka dari Chaitanya Charitamrita, dan kemudian nanti kelas lebih lanjut kita akan baca bersama dari apa yang telah pernah disampaikan oleh Srila Gurudev. Yeah. So we are very fortunate today. We are celebrating the appearance day of Sri Gadadhar Pandit, one of the Panchatatva. Yeah. Kita baca dari sloka 17. Gadadhara Panditadi Prabhura Sakti Avatara Antaranga Bhakta Kari Ganana Yahara Gadadhara Panditadi Prabhura Sakti Avatara Gadadhara Panditadi Prabhura Sakti Avatara Ataranga Bhaktakari Ganana Yahara Taranga Bhaktakari Ganana Yahara. Saya baca lagi sekali. Gadadhara Panditadi Prabhura Saktivatara Ataranga Bhaktakari Ganana Yahara. Artinya Gadadhara Pandita of the learned scholar, dari para sarjana terpelajar. Adi headed by, dipimpin oleh. Prabhura of the Lord,
dari Tuhan. Sakti, potensi, atau tenaga atau kekuatan. Awatara, incarnation, awatara atau inkarnasi. Antaranga, very confidential, sangat rahasia. Bhakta, devotee, para penyembah. Kari, accepting, menerima. Ganana, counting, menghitung. Yahara, of whom, dari siapa. Terjemahannya, the devotee headed by Gadadhar Pandit are to be considered incarnations of the internal potency of the Lord. They are confidential devotees engaged in the service of the Lord. Para penyembah yang dipimpin oleh Gadadhara Pandit harus diterima sebagai inkarnasi ataupun para awatara ataupun para inkarnasi dari tenaga dalam Tuhan sendiri. Beliau-beliau ini ataupun mereka ini adalah para penyembah rahasia yang selalu menyibukkan dirinya dalam pelayanan bakti kepada Tuhan. Pokok penjelasan dari Srila Prabhupada. In connection with this verse 16 and 17, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur explained in his Anubhashya. Sehubungan dengan sloka 17, 16 dan 17, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur menjelaskan dalam Anubhashya beliau, artinya buku komentar dari Chaitanya Charitamrita yang disusun oleh Srila Bhaktisiddhanta disebut Anubhashya. There are specific symptoms which the internal devotee and the unalloyed pure devotees are to be known. Di sini ada ciri-ciri yang mana penyembah paling intim dan para penyembah yang setia ataupun para penyembah murni Tuhan dapat diketahui. All unalloyed devotees are Sakti Tattvas or potencies of the Lord. Some of them are situated in conjugal love and others in filial affection, fraternity, and servitude. Semua penyembah yang sangat setia ataupun rahasia ini adalah tergolong pada Sakti Tattva. Sakti Tattva artinya, ya, beliau adalah ekspansi dari Srimati Radharani ataupun yang lainnya. Ya, Sakti artinya potensi. Dan Sri Krishna disebut Saktiman yang memiliki sakti itu. Adalah potensi dari Tuhan, adalah energi ataupun sakti dari Tuhan. Beberapa diantaranya berada pada hubungan madhurya rasa ataupun conjugal love, artinya hubungan cinta kasih yang seperti kekasih, ya. And others are filial affection, yang lainnya seperti filial apa? Filial affection artinya seperti hubungan persahabatan, ya. Fraternity ataupun seperti orang tua ataupun sebagai servitude artinya sebagai dasya, sebagai pelayan, ya. Certainly all of them are devotees, but by making a comparative study, it is found that devotees or the potencies who are engaged in the conjugal love are better situated than the others. Nah, kenapa penting di sini dibuat perbandingan ataupun perbedaan seperti itu? Untuk mengetahui tingkat keakraban hubungan antara para penyembah dengan Sri Krishna. Dan akhirnya supaya kita mengerti bahwa hubungan cinta kasih, ya, seperti hubungan kekasih, ya. Seperti hubungan antara Sri Krishna dengan para gopi, itu disebut conjugal love, ya. Itu adalah hubungan antara kekasih yang tingkatannya jauh lebih tinggi ataupun lebih dalam daripada yang lainnya. Those devotees who are in a relationship with the Supreme Personality of Godhead is in conjugal love
are considered to be the most confidential devotees of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Sehingga dengan demikian, dia hubungan-hubungan para penyembah dengan personal Tuhan Yang Maha Esa dan juga hubungan para penyembah rahasia dengan Sri Chaitanya Mahaprabhu. Jadi hubungan ya cinta kasih ataupun hubungan yang lebih rahasia dengan Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ya, conjugal love itu artinya hubungan cinta kasih yang mendalam dengan Sri Chaitanya Mahaprabhu dianggap yang lebih tinggi ataupun lebih penting seperti itu. Those who engage in the service of Lord Nityananda Prabhu and Lord Advaita servitude and naturality. Ya. Jadi mereka yang menyibukkan diri dalam pelayanan kepada Sri Nityananda Prabhu dan Advaita Acharya Prabhu, ya, pada umumnya adalah hubungan parental love ataupun hubungan seperti dengan orang tua, fraternity, hubungan persahabatan, ya, servitude, dan ada hubungan antara pelayan dengan Tuhan, dan neutrality ataupun hubungan yang netral. Ya. When such a devotee develop great attachment for Sri Chaitanya Mahaprabhu, ketika para penyembah mengembangkan hubungan keterikatan yang sangat dalam, sangat besar kepada Sri Chaitanya Mahaprabhu, they too become situated within the intimate circle of devotees in conjugal love. Jadi ketika para penyembah dapat mengembangkan hubungan lebih intim, lebih akrab, ya, hubungan cinta kasih yang murni dengan Sri Chaitanya Mahaprabhu, mereka dapat naik tingkat, ya, ke dalam tingkatan conjugal love ataupun hubungan seperti kekasih seperti itu, ya. This gradual development of devotional service is described by Sri Narottam Das Thakur as follows. Jadi perkembangan pelayanan cinta bakti ataupun perkembangan cinta kasih antara para penyembah dengan Tuhan dijelaskan dengan sangat indah oleh Sri Narottam Das Thakur sebagai berikut. Gaurangera bolite habe pulaka sarira hari-hari bolite na yane babenira araka benite chanda karuna karibe samsara sanamora kabe tu chahabe Visaya chadiya kabe sudahabe mana kabe hama herabasri Vrindavana rupa ragunata pade haibe akuti kabe hama bujabasri yugala piriti, yang artinya, ya, when will there be eruption on my body as soon as I chant the name of Lord Chaitanya? Kapankah, ya, bulu roma saya akan berdiri ketika saya mengucapkan nama suci Sri Chaitanya Mahaprabhu? And when will there be incessant torrent of tears as soon as I chant the holy name Hare Krishna? Dan kapankah tiba saatnya kita akan bercucuran air mata, akan menangis, ya, dengan deras, air mata akan mengalir dengan deras ketika kita mengucapkan nama suci? Adakah di antara kita yang sedang merasakan seperti itu? Ketika begitu mengucapkan mantra Hare Krishna, kita mulai menangis bercucuran air mata. Ya. Jadi, ya, kita menangis sedih kalau kita kehilangan sesuatu, ya. Ya. Istilah Guru mengatakan, we will cry so much if we, ya, lost by dear one or
Ya, artinya orang terdekat kita, orang terkasih kita. Ya, kalau kita ditinggalkan kita menangis. Ya, tapi kalau kita menangis ketika guru berpulang itu lain. Itu adalah tataran spiritual. Ya, dan Guru Dad mengatakan, karena kita belum bisa menangis untuk Krishna, paling tidak kita menangis ketika berpisah dengan guru. Ya. Jadi itu kita diajarkan bagaimana kita menangis gitu. Ya. Jadi setelah Guru Dad mengatakan, beliau membuat crying school, ya, sekolah untuk menangis. Ya. Artinya kita diajarkan bagaimana kita mengembangkan keikhlasan, mengembangkan cinta kasih yang mendalam pada Guru dan Krishna, sehingga kita ketika kita berpisah kita merasa sedih. Ini yang disebut dengan vipralamba, artinya kesedihan dalam rasa perpisahan. Ya, seperti itu. When will Lord Nityananda be merciful toward me and free me from all desires of material enjoyment? Kapankah Sri Nityananda Prabhu akan penuh karunia kepada diri kita semua, sehingga kita terbebas dari keterikatan material? Nah, jadi karena kita belum semua terbebas dari keterikatan material, mari kita hendaknya terus berdoa, mohon karunia dari Sri Nityananda Prabhu. Dan representatif dari Nityananda Prabhu siapa? Sri Guru. Ya, karena itu kita hendaknya selalu menangis. Ya, pada kaki Padma Guru kerohanian, supaya beliau menghilangkan segala keterikatan kita pada dunia material ini ataupun keinginan-keinginan material dan menyucikan hati kita. Semasih kita mempunyai banyak sekali keinginan material, keterikatan material, kita tidak akan bisa menangis untuk Krishna. Ya, karena hati kita menjadi keras. Ya. When will my mind completely freed from all contamination of desires of material pleasure? Kapankah pikiran saya akan tersucikan, dibersihkan dari pencemaran keinginan-keinginan material? Jadi sesungguhnya yang mencemari pikiran kita, hati kita adalah keinginan kita untuk menikmati dunia material ini. Karena kita salah mengerti, kita berpikir bahwa kita adalah penikmat, kita jiwa, kita sebagai penikmat dunia material ini. Sedangkan kedudukan kita yang paling dasar, yang kekal adalah Nitya Krishna Das. Kita adalah pelayan kekal Sri Krishna. Itu yang kita lupakan, tapi kita berpikir kita adalah bos, kita adalah penikmat. Itu karena itu kita menderita di dunia material ini. Only at that time will it be possible for me to understand Vrindavan. Hanya ketika kita sudah dibebaskan dari keinginan-keinginan material, dari pencemaran material di dalam hati kita, baru kita akan mengerti apa itu Vrindavan. Ya. Artinya, untuk mengerti Vrindavan, artinya kita mengerti bahwa Vrindavan adalah tempat lila rohani kekal Sri Krishna. Kalau kita berpikir tentang Vrindavan, di sana ada para penyembah, para gopi, para Nanda Maharaj, Yasoda Mata, dan sapi-sapi dan sebagainya. Itu adalah semuanya terhubung dengan Krishna. Ya, karena tempat itu adalah tempat rohani. Jadi ketika kita berpikir Vrindavan, kita berpikir semuanya, kita mengingat semuanya. Seperti itu artinya. Ya. Only if I become attached to the incarnation given by Sri Goswamis, only if I become attached to the instruction given by Sri Goswamis, headed by Rupa Goswami and Raghunatha Das Goswami, will it be possible for me to understand the conjugal love of Radha and Krishna. Ya. Hanya jika kita semuanya menjadi terikat dengan ajaran-ajaran dan perintah yang diberikan oleh 6 Goswami, khususnya yang dipimpin oleh Sri Rupa Goswami dan Raghunatha Das Goswami, ya, baru kita akan memungkinkan untuk dapat mengerti hubungan cinta kasih yang rahasia antara Sri Radha dan Krishna. By attachment to the devotional service of the Lord,
of Lord Chaitanya Mahaprabhu, one immediately come to the ecstatic position. Nah sekarang dengan kemunculan daripada Sri Krishna menjadi Sri Chaitanya Mahaprabhu, yang tadinya untuk mengembangkan cinta kasih itu diberikan syarat oleh Sri Krishna seperti dijelaskan dalam Bhagavad Gita bab 1868, Sarva Dharma Parityaja Mamekam Saranam Braja. Kita harus berserah diri dulu, ya. Dan berserah diri di sana ada kata Saranam Braja. Kenapa ada kata Braja di sana? Ya. Why is that mentioned as Saranam Braja? Yeah, we have to surrender, yeah, like all the Brajavasis doing. Yeah, kita hendaknya berserah diri seperti para penduduk Brindawan berserah diri kepada Krishna. Ya, dan semua penduduk Brindawan termasuk pohon-pohon, binatang dan sebagainya terikat pada Krishna. Karena itu di Brindawan 5 rasa itu komplit ada. Dari Santarasa itu antara binatang dan pohon-pohon dan sebagainya. Kemudian Dasya rasa, hubungan penyembah dengan atasan seperti itu, seperti di rumah antara pelayan dengan bos. Ya, kemudian Sakya rasa, hubungan persahabatan antara Krishna dengan teman-teman intim beliau, para anak-anak gembala sapi. Setiap hari Krishna bersama anak-anak gembala sapi, anak teman-teman dia mengembalakan sapi. Dan di tengah hutan dia bermain. Ya, seperti kita waktu kecil kita bermain-main seperti itu, dan Krishna juga bermain seperti itu dengan teman-teman beliau. Kemudian parental, hubungan antara Krishna dengan orang tuanya, ya, bagaimana Yasoda Mata dan Nanda Mara dan seluruh orang tua di Brindawan, mereka lebih terikat pada Krishna daripada anak-anak mereka sendiri. Ya, karena itu ketika Brahmana Mohana Lila, ketika Brahma mencuri anak-anak sapi dan teman-teman gembala sapi, dan kemudian Krishna mewujudkan diri beliau sebanyak teman-teman dan anak-anak sapi itu, ya, semua penduduk Brindawan, orang tua yang tadinya begitu terikat pada Krishna, pada saat itu mereka menjadi begitu terikat dengan anak-anak mereka, seperti keterikatannya dengan Krishna, karena mereka sedang menyusui Krishna. Anak-anak induk-induk sapi dan juga sedang menyusui Krishna di sana gitu. Ya, itulah keajaiban yang dibuat oleh Krishna yang tidak bisa dipahami oleh siapapun. Ya, itu menunjukkan bahwa Krishna adalah personalitas Tuhan yang Maha Esa. Dia melakukan apa saja. Ya. Sehingga dengan demikian kita mempunyai pemahaman, mempunyai cinta kasih, ya, mengembangkan cinta kasih dan keyakinan yang penuh pada Krishna, karena Krishna begitu hebatnya, beliau bisa memperbanyak diri beliau sebagai sapi dan anak-anak sapi seperti itu. Siapa kepribadian yang lainnya yang mampu melakukan seperti itu? Tidak ada, kan? Nah, itu contohnya bagaimana para penduduk Brindawan lebih mencintai Krishna daripada teman-teman, daripada anak-anak mereka sendiri. Ya, dan kemudian yang tertinggi adalah hubungan cinta kasih, khususnya hubungan cinta kasih antara Srimati Radharani dan Krishna, dan juga dengan semua para gopi seperti itu. Karena itu beliau memenuhi keinginan setiap insan, setiap penduduk di Brindawan dalam tingkatan-tingkatan perbedaan cinta kasih, hubungan cinta kasih antara, ya, alam, tumbuhan, bunga, binatang dan sebagainya dengan Krishna, dan juga semua penduduk Brindawan dalam tingkatan yang berbeda-beda seperti itu. Ya. By attachment to the personal service of the Lord Chaitanya Mahaprabhu, dengan mengembangkan pelayanan bakti dan keterikatan pada Sri Chaitanya Mahaprabhu, ya, seorang segera akan mencapai ecstatic position. Ya, kalau kita mengembangkan pelayanan bakti dan cinta kasih pada Sri Chaitanya Mahaprabhu, ya, kita diberikan jalan pintas, ya, untuk bisa langsung mengembangkan gairah cinta kasih yang rahasia ini kepada Sri Chaitanya Mahaprabhu ataupun pada Tuhan pujaan kita, ya. When he developed his love for Nityananda Prabhu,
is freed from all attachment of the material world. Karena itu kita diajarkan kita harus mengembangkan cinta kasih kepada Nityananda terlebih dahulu. Sebelum kita mengembangkan cinta kasih kepada Nityananda Prabhu, kita tidak akan bisa mengembangkan cinta kasih kepada Sri Chaitanya Mahaprabhu. Karena dengan mengembangkan cinta kasih dan pelayanan kepada Nityananda Prabhu, maka segala kecemaran dan kekotoran yang ada di dalam hati kita akan dibersihkan, seperti dijelaskan. Dan begitu pula di mana Nityananda Prabhu, di mana kita. Ya, karena itu media kita sekarang adalah guru. Ketika kita bisa mengembangkan keterikatan dan pelayanan cinta kasih, penuh cinta kasih, ya, penuh hormat kepada kaki Padma Guru kerohanian, maka segala kekotoran dan kecemaran yang ada dalam hati kita akan dibersihkan. Dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan mampu membersihkan segala kekotoran dan pencemaran yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Karena itu kita hendaknya selalu berdoa kepada guru, ya, melayani kaki Padma Guru dengan sebaik-baiknya, dengan penuh cinta kasih, dengan penuh hormat, ya, agar beliau berpuas hati kepada kita. Ketika guru berpuas hati dengan kita, maka beliau akan membersihkan hati kita, pikiran kita dari segala pencemaran material. And at that time, he become eligible to understand the Lord pastime in Vrindavan. Nah, ketika hati dan pikiran kita sudah tersucikan, sudah dibersihkan atas karunia guru, atas karunia Nityananda Prabhu, kita baru dapat mengerti lila Sri Krishna di Vrindavan. Kita mengerti kedudukan posisi rohani dari si Chaitanya Mahaprabhu. Karena si Chaitanya Mahaprabhu, beliau adalah tidak berbeda dengan Krishna sendiri, tapi lebih khusus lagi adalah kombinasi antara Radha dan Krishna. Antar Krishna Bahir Gaura, ya. Di luarnya adalah Gaura, artinya warna kuning emas adalah si Srimati Radharani, tapi di dalamnya adalah Krishna. Jadi Krishna masuk ke dalam hati Srimati Radharani, ya, dan di luarnya adalah moodnya sebagai Srimati Radharani, seperti itu, ya. In that condition, when one develop his love for Sri Goswamis, he can understand the conjugal love between Radha and Krishna. Dan pada tataran seperti itu, ketika kita mengembangkan rasa hormat dan cinta kasih kepada Sad Goswami, kepada 6 Goswami dan ajaran-ajaran beliau, kita dapat mengerti, ya, hubungan cinta kasih antara Sri Radha dan Krishna. These are the different stages of pure devotees. Ya, ini adalah perbedaan tingkatan-tingkatan di antara para penyembah, promotion to conjugal love, dan dapat ditingkatkan sampai mencapai tingkatan hubungan cinta kasih yang murni itu. In the service of Radha and Krishna, in an intimate relationship with Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ya, dalam hubungan cinta kasih yang mendalam seperti itu kepada Sri Chaitanya Mahaprabhu, otomatis kita bisa mengembangkan cinta kasih dan pelayanan kita kepada Sri Radha dan Krishna. Jadi inilah tataran yang diajarkan oleh Srila Prabhupada dalam penjelasan beliau yang sangat ringkas seperti itu, tapi artinya sangat dalam, ya. Nah, sekarang kita akan membacakan sedikit lila dari Sri Gadadhar Pandit, ya. Se acharyera kriparabhajana anayase pailase Chaitanya charana achyuteraye mata se mata sara arayata mata sabha Haila carakara se acharya gane mora koti namaskara achyutananda praya chaitanya
Jivanayahara Eta kahila acarya Gosani ragana Kina skanda sakara kaila Sangsepaganana Saka upasakatara Nahi kaganana Kicumatra kahikari Digadarasana Sri Gadadara Pandita Sakate Mahotama Tara upasaka kicu Kariye ganana. Ini dari Chaitanya Charitamrita Adilila bab 12 mulai dari sloka 74 sampai 78 di sini jelaskan. Atas karunia Adwaita Acarya, para penyembah yang dengan penuh ketaatan mengikuti jalan Chaitanya Mahaprabhu mencapai pelindungan Sri Chaitanya, kaki Padma Sri Chaitanya Mahaprabhu tanpa kesulitan. Ya. By the mercy of Adwaita Acarya, the devotee who strictly follow the path of Chaitanya Mahaprabhu attain the shelter of Lord Chaitanya lotus feet without difficulty. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kesempatan untuk melayani kaki Padma Sri Chaitanya Mahaprabhu, kita hendaknya ya mendapatkan karunia dari Adwaita Acarya. Karena atas kemudahan Adwaita Acarya Prabhu, beliau yang mengundang ya untuk Sri Chaitanya, untuk Krishna datang dari Kali Yuga ini sebagai Sri Chaitanya Mahaprabhu. It should be concluded, therefore, karena itu harus disimpulkan bahwa that the path of Achyutananda is the essence of spiritual life. Jalan yang ditempuh, yang diberikan contoh oleh Achyutananda adalah intisari daripada kehidupan spiritual. Those who did not follow this path simply scattered. Mereka yang tidak mengikuti jalan ini, mereka akan tercerai-berai. I therefore offer my respectful obeisances million of times to Achyutananda's actual followers, whose life and soul was Sri Chaitanya Mahaprabhu. Karena itu, kita berulang-ulang kali, ribuan kali kita hendaknya mempersembahkan sembah sujud kita kepada Achyutananda dan para pengikut beliau, ya. Karena beliau menjadikan Sri Chaitanya Mahaprabhu sebagai jiwa dan hidup mereka. Thus I have briefly described the three branches of Achyutananda, Krishna Mishra, and Gopala. Jadi karena itu secara ringkas saya sudah menjelaskan 3 cabang pohon dari Bhakti ini, adapun gerakan Sankirtan ini. Jadi di dalam Chaitanya Charitamrita itu dijelaskan bahwa Sri Chaitanya Mahaprabhu adalah dijelaskan sebagai pohon daripada pohon Bhakti ini ataupun gerakan Sankirtan ini. Dan para penyembah-penyembah terkasih beliau seperti Pancatatwa, ya, Adwaita Acarya, Nityananda Prabhu, Gadadhar Pandit, Srivas Pandit, seperti itu dijelaskan sebagai cabang-cabang utama. Dan di sini juga dijelaskan ya, seperti Achyutananda, Krishna Mishra, dan Gopala. Beliau adalah cabang daripada Adwaita Acarya. Artinya dari garis Adwaita Acarya berkembang beliau-beliau seperti ini. Artinya dari Pancatatwa itu masing-masing mengembangkan ada cabang-cabangnya tersendiri seperti itu ya. Tapi walaupun mereka berbeda garis, ada dari Adwaita Acarya, ada Nityananda Prabhu, ada Srivas Pandit, ada dari Gadadhar Pandit dan sebagainya, tapi semuanya dalam hal keharmonisan. Karena mereka melakukan pelayanan yang sama, ya, melayani Sri Chaitanya Mahaprabhu dan menyebarluaskan gerakan Sankirtan ini. Ya, dan di sini kita patut menjadikan contoh lila ini, walaupun kita seperti di Indonesia ini,
Ya, kita ada banyak guru, banyak tempel dan sebagainya. Tapi kita hendaknya tetap bersatu. Dalam satu langkah bersama itu gerakan Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ya. Karena kita memiliki ada diksa guru, ada siksa guru. Dan baik diksa guru maupun siksa guru, kedua-duanya adalah perwujudan dari karunia Krishna. Diksa guru adalah perwujudan manifestasi daripada Sri Radha Madan Mohan Wigraha. Dan siksa guru adalah perwujudan dari Srila Govinda Dewa. Ya. Karena itu adalah kedua-duanya adalah Krishna. Ya. Karena itu selain diksa guru kita, ya, beliau yang memberikan inisiasi kepada kita, dan guru-guru yang resmi ada di ISKCON ini, siapapun beliau itu, hendaknya kita terima sebagai siksa guru. Jika kita mengembangkan pemahaman ini dan mempraktikkannya dalam hidup kita sehari-hari, maka kita tidak akan ada perbedaan. Oh, ini murid ini murid ini. Nah, kita semuanya adalah sisa-sisa dalam satu cabang, ya, pohon besar dari ISKCON ini, ya, di dalam cabang besar dari Srila Prabhupada, seperti itu. Ya. Jadi ini kesadaran ini harus kita kembangkan agar kita tidak melakukan kesalahan kepada guru yang disebut dengan guru aparat, dan juga kita tidak melakukan kesalahan pada Vaishnava, pada para penyembah. Karena dua hal ini itu dijelaskan kita semua setiap pagi sudah mengucapkan, ya, menghindari mengkritik para Vaishnava dan menghindari kesalahan pada guru. Kesalahan pertama dan kesalahan ketiga di dalam 10 kesalahan itu. Ini yang sangat fatal dijelaskan. Karena itu kita harus mengembangkan kesadaran ini agar kita selamat dalam perjalanan bakti kita ini. There are multifarious branches and sub-branches of Advaita Acharya. It is very difficult to enumerate them full. Jadi ada banyak sekali cabang-cabang, ranting-ranting dari Advaita Acharya ini, dan itu sangat sulit untuk dijelaskan. Sri Gadadara Pandita Sakate Mahottama Tara Upasaka Kicukari Ye Gamana. Setelah menjelaskan cabang-cabang dan ranting-ranting dari Advaita Acharya, sekarang saya berusaha untuk menjelaskan, ya, pelanjut daripada Sri Gadadhar Pandit, the most important among the branches, yang paling penting di antara semua cabang-cabang yang lainnya, seperti itu. Dan karena itu Sri Gadadhar Pandit juga termasuk salah satu cabang utama yang mengajarkan kesadaran Krishna ini, seperti itu dijelaskan. Nah, siapa itu Sri Gadadhar Pandit? Ya, dalam Sri Gaura Gano Desa Dipika, it is mentioned that Srimati Radharani, the daughter of King Rishabhanu in Krishna Lila, is Gadadhar Pandit. Jadi Sri Gadadhar Pandit itu, ya, beliau adalah Srimati Radharani dalam Brindawan Lila. Beliau adalah putri dari Maharaj Rishabhanu dan Kirtida Dewi. Ya, di Brindawan beliau adalah Srimati Radharani. Ya. Tetapi dalam Lila Sri Chaitanya Mahaprabhu beliau muncul sebagai Sri Gadadhar Pandit. Ya. Swarup Damodar Goswami, Srila Swarup Damodar Goswami telah menulis di dalam catatan harian beliau, dalam notebook beliau, ya, dan Vasudeva Ghosh juga menulis hal yang sama, ya. Yang artinya Krishna dan Radha both there, ya. Jadi Krishna dan Radha itu ada di Brindawan, antare Nawa Gana Bahire Gaura Kanu. Krishna and Radha both are there. Gauranga is inside Krishna with bluish hue, and on outside Gauranga's hue is like a molten gold. Jadi Sri Krishna ada di dalamnya dalam bentuk warna hitam, tapi di luarnya beliau adalah berbentuk warna kuning emas. Itu Gadadhar is Radha. Karena itu Gadadhar Pandit beliau adalah Srimati Radharani. Rishabhanu Nandini, putra dari Maharaja Rishabhanu.
the daughter of King Brishabhanu, putra dari Raja Brishabhanu. This is Yugala Rupa, two form Radha and Krishna. Jadi di dalam Vrindavan Lila ada Radha dan Krishna, dua bentuk, ya. Tetapi di dalam Chaitanya Lila satu bentuk, Gauranga Mahaprabhu. Tapi ada dua kepribadian di sana. Di luarnya adalah warna kuning emas, karena itu Gauranga adalah berwarna kuning emas. Tapi di dalamnya adalah Krishna, gitu. Ya. Dan itu juga dijelaskan dalam percakapan antara Sri Chaitanya Mahaprabhu dan Rai Ramananda. Itu panjang ceritanya, ya. Sekali waktu mungkin bisa kita menceritakan itu, ya. Karena Sela Gurudev juga pernah menceritakan seperti itu, ya. Yugala Rupa Parakase Kahe Vasudeva Gosa Yugala Bhajana Janame Janame Rahu. Vasudeva says, let me be engaged in the bhajan of those two life atau life. Jadi perkenankanlah kami memuja, ya, kedua beliau ini, Radha dan Krishna, penjelmaan demi penjelmaan. Jadi itu tatuannya yang dilaksanakan oleh Sela Gurudev seperti itu, bahwa, ya, di Vrindavan Lila itu dua, Radha dan Krishna, tapi di dalam Chaitanya Lila dua menjadi satu, ya, itu, ya. Gadadhar Pandit adalah Mahaprabhu's friend, very young, ya. Jadi dari masa kanak-kanak, ya, Gadadhar Pandit menjadi teman dari Sri Chaitanya Mahaprabhu. Beliau sekolah di sekolah yang sama, ya. Dan setiap hari beliau juga main bersama, ya. Dan sebelumnya beliau, orang tua beliau tinggal di tempat yang berbeda. Akhirnya beliau pindah ke Nawadwip, ke Mayapur. Ya, dan rumah beliau berdekatan dengan rumah dari Sachimata. Dan ibu daripada Gadadhar Pandit, ya, yaitu Ratnawati, dan ayah beliau bernama Madhava Misra, ya, beliau bertetangga, ya. Dan kadang-kadang Gadadhar Pandit main di rumah, di halaman rumah Sachimata, dan kadang-kadang, ya, Gauranga ataupun Nimai bermain di halaman rumah daripada Madhava Misra ataupun Ratnawati, seperti itu. Dan Ratnawati hubungannya dengan Ibu Sachi itu, ya, beliau seperti hubungan kakak adik, tidak ada hubungan keluarga, tetapi hubungan beliau sangat erat, seperti Mok dan adik, seperti itu, ya, ya. Dan dari masa kecil, ya, Gadadhar Pandit itu beliau sangat kalem, sangat sabar, sangat tidak suka bermain, terlalu suka bermain, seperti itu, serius gitu. Tapi berbeda dengan Sri Chaitanya Mahaprabhu ataupun Gauranga ataupun Nimai, beliau sangat nakal, ya, sering-sering sekali membuat Gadadhar ngambek seperti itu. Ya, tapi kedua-duanya tidak mau dipisahkan. Kadang-kadang karena sering digoda, dipermainkan seperti itu, kadang-kadang Gadadhar Gadadhar Pandit itu seperti ngambak begitu, tidak mau ketemu, tapi si Chaitanya Mahaprabhu selalu mencarinya, gitu. Jadi hubungan intimnya seperti itu, ya. Dan setelah beliau kemudian ada lila yang lainnya juga dijelaskan di sini, ya. Gadadhar did not appreciate Gaurasundar's fickleness. Jadi Gadadhar Pandit tidak senang dengan kenakalan yang ditunjukkan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu, seperti itu, ya. Nah, sekarang hubungannya dengan Pundarika Widyanidhi, ya. Jadi Pundarika Widyanidhi ini beliau, ya, penampilannya seperti orang materialistik, seperti itu, ya. Jadi pakaiannya mewah, ya, duduk di singgasana yang sangat mewah, kemudian dipayungi dengan
kain sutra yang dihias dengan permata seperti itu, dengan cincin di tangannya penuh dengan cincin yang emas dan sebagainya. Bahkan ketika beliau mengunyah sirih, itu pot untuk membuang ludah sirih itu terbuat dari emas seperti itu. Ya. Jadi penampilannya luar biasa, sangat mewah sekali. Nah, ketika ya Sri Chaitanya Mahaprabhu memerintahkan ya supaya Gadadhar Pandit bertemu dengan Pundarik Widyanidhi diantar oleh Mukunda, seperti ketika beliau melihat penampilan beliau seperti itu, timbul keraguan, apakah ini disebut penyembah murni seperti itu? Ya, ya. Jadi kenapa ini kelihatannya seperti karmi yang sangat mewah seperti itu? Beliau tidak belum mengucapkan itu gitu. Kemudian beliau kembali karena ragu gitu. Kemudian bertemu dengan Sri Chaitanya Mahaprabhu, disuruh lagi, datang lagi ke sana. Kamu salah mengerti. Nanti lihat apa yang terjadi begitu. Diantarkan lagi di sana, ya, untuk kedua kalinya, ya. Dan kemudian ketika Mukunda Datta mengutip sloka yang dijelaskan di dalam Srimad Bhagavatam yang menjelaskan tentang bagaimana kemurahan hati Sri Krishna, ya, dengan Putana. Putana datang kepada Krishna dengan mengolesi racun di payudaranya dengan maksud supaya Krishna, ketika Krishna menghisap payudara itu, menghisap susu itu, dia akan terbunuh begitu. Tapi Krishna ada pesona Tuhan yang Maha Esa, ketika diberikan untuk menghisap ya ASI itu, ya, beliau menutup mata dan sekaligus menghisap susu dan menghisap ya nyawa, ya, jiwa daripada Putana, akhirnya meninggal kan. Tapi betapa murah hatinya Krishna, ya, seorang yang datang untuk meracuni beliau, tapi beliau memberikan kedudukan seperti ibu di dunia rohani, seperti itu. Jadi ketika Mukunda Datta mengutip sloka ini, ya, maka Pundarik Widyanidhi, ya, langsung terhanyut dalam sukacita rohani, ya, langsung melongsor dari tempat duduk beliau dan singgasananya dan merobek semua pakaiannya, membuang dan menangis, ya, dalam sukacita rohani seperti itu. Baru kemudian Gadadhar Pandit mengerti bahwa Pundarik Widyanidhi adalah seorang penyembah murni Tuhan, karena terhanyut dalam sukacita rohani seperti itu. Baru kemudian dia menyadari, wah, saya sudah melakukan kesalahan. Jadi satu-satunya cara untuk saya menebus kesalahan ini, saya harus berlindung pada kaki padma beliau. Semoga beliau berkenan menerima saya sebagai muridnya, seperti itu. Dan akhirnya beliau berserah diri dan menerima. Dan siapakah Pundarik Widyanidhi di Krishna Lila? Beliau adalah Brisabhanu, ayah dari Sri Mati Radharani sendiri, begitu jelaskan. Ya. Nah, itulah beberapa lila yang bisa kita sampaikan. Sudah waktu? Ya. Ya. Jadi karena waktunya sangat terbatas, kita akhiri sampai di sini. Jadi semoga menjadi bekal bagi kita untuk, walaupun ini singkat tapi cukup padat, ya. Ya. Jadi demikian perbuatan Mataji atas perhatiannya. Semoga atas karunia dari guru, dari Srila Prabhupada, guru kita semuanya, dan khususnya pada hari ini mari kita berdoa kepada Sri Gadadhar Pandit, ya, agar beliau melimpahkan karunia kepada kita semua supaya kita dapat, ya, menyucikan hati dan pikiran kita dari segala pencemaran material dan bisa mengembangkan cita kasih rohani, ya, kepada Sri Radha dan Krishna, kepada Sri Chaitanya Mahaprabhu, sehingga kita menjadikan kehidupan kita sebagai manusia dalam hidup ini mencapai sukses. Ya, jangan mau lahir lagi di sini. Dimanapun kita dilahirkan di dunia ini, apakah di Brahmaloka atau di mana saja, tetap kita akan menderita. Karena dari Brahmaloka sampai planet yang paling bawah, itu adalah tempat kelahiran dan kematian yang terjadi berulang kali.
Ya, tapi jika kita mengikuti langkah kaki Padma kita, para acarya guru-guru kita seperti sifat Guru Maharaj Chaitanya Chandra, Guru Maharaj, seperti baru kemarin, ya, Srila Gopal Krishna Maharaj, beliau berpulang dengan cara yang glorious karena beliau dedikasikan seluruh hidup beliau untuk kesadaran Krishna ini, mengabdi kepada guru seperti itu. Jika kita juga mengikuti langkah kaki Padma, semua acarya, semua guru-guru kita yang sukses seperti itu, kita juga pasti sukses. Ya. So in this life, in this human form of life, let me use this form of human life to attain the highest success, to go back home, back to Godhead by following our acharya, our guru, yeah, who just recently leave this planet in glorious way. Yeah, so they go back home, back to Godhead. It's very easy, yeah, for them because they are following the guru instruction and they dedicated their life, yeah, for the Krishna consciousness. Ya. Jadi demikian yang dapat Titiang sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hare Krishna. Jaya Isla Prabhupada ki jaya. Sisi Gauranitai ki jaya. Sisi Radha Gopinath ki jaya. Sisi Radha Gopal ki jaya. Radha Rasiswa ki jaya. Sisi Jagannath Balaram Subhadra Devi ki jaya. Sisi Gadadhar Pandit ki jaya. All glories to Single Devotees. Segala pujian pada semua pihak. Segala pujian pada Sri Guru dan Sisi Gauranga Nitai Guru Premanandi Haribol. Jai Sifat Sundaranand Prabhu. Jai Srila Prabhupada ki, Jai Srila Gurudev ki, Jai. Terima kasih atas kelasnya Prabhu tentang Gadadhar. Sukses dapat Prabu Gadadhar. Apakah ada yang ingin didiskusikan, pertanyaan atau komentar dari para peserta? Belum ya, ya ada pertanyaan. Ya, silakan. Hare Krishna Pak Budi. Ya, terus Pak. Terima kasih atas kesempatannya untuk yang diberi kesempatan bertanya. Kita mungkin ini pertanyaannya yang real saja. Kita kan hidup di dunia material ini. Yeah. Tentunya kita ingin menikmati kebahagiaan. Termasuk ketika saya atau kita masuk ke ISKCON. Yeah. Juga kita ingin bahagia. Nah, pertanyaan saya, kebahagiaan model apa yang kita ingin capai di dalam keluarga ISKCON ini, atau kebahagiaan seperti apa yang bisa kita nikmati ketika kita mengambil jalan menjadi umat? Karena begini begini. Yeah. Ini saya compare bandingkan dengan tetangga saya. Ketika saya mulai berangkat kerja, saya punya tetangga, dia setiap pagi pasti menjemur burungnya. Saya lihat dia sangat bahagia, senyum-senyum ketika burungnya itu mau lincah, mau bicara, mau berkicau. Dia sangat bahagia. Saya pikir ini Mas ini bahagia sekali. Kebahagiaan dia itu sederhana. Nah, itulah pertanyaan saya, kebahagiaan model apa sih yang ingin kita capai di dalam ISKCON ini? Terima kasih Pak. Suksma dahat atas pertanyaannya. Jadi sukacita material dengan sukacita spiritual itu beda, Prabu. Mungkin di dunia material ini orang punya kekayaan, punya jabatan tinggi dan mereka merasa senang. Tapi semua yang bersifat material itu akan habis ketika kita meninggalkan dunia material ini. Dan itu akan mengikat kita lagi untuk lahir lagi di sini. Nah, di dalam perjalanan bakti ini, ya,
Kebahagiaan yang kita cari bukan untuk membahagiakan diri kita. Ya. Karena itu kita adalah kebahagiaan seorang pelayan apa gitu. Ketika bosnya puas. Ya. Nah, kita semuanya adalah pelayan-pelayan dari pelayan Krishna. Kita adalah pelayan guru. Jika kita mampu memuaskan guru kerohanian kita, melaksanakan segala perintah dan ajaran beliau dengan baik, ketika guru puas, ketika itulah kita bahagia. Gitu. Dan ini adalah kebahagiaan spiritual. Ya, seperti contoh, ya, bagaimana Srimad Gopal Krishna Goswami yang baru saja beliau berpulang 2 hari ini, ya, beliau mendedikasikan seluruh hidup beliau untuk melaksanakan perintah dan ajaran Srila Prabhupada tanpa pernah mengenal lelah. Ya. Karena beliau mendedikasikan seluruh hidup dan jiwa raga beliau untuk kepuasan Prabhupada, untuk kesadaran Krishna ini, maka beliau mencapai sukses yang terbesar, pulang ke dunia rohani, dan beliau tidak pernah mengeluh. Beliau selalu hadir di dalam setiap, bahkan bukan di wilayah kepemimpinan beliau, ya, di mana ada masalah beliau datang ke sana untuk memecahkan masalah, seperti itu yang baca dari riwayat hidup singkat beliau. Beliau selalu berusaha untuk bagaimana membantu para penyembah, membantu tempel-tempel yang ada masalah dan sebagainya. Jadi beliau problem solver gitu. Beliau adalah pemecah segala masalah di ISKCON, diistilahkan seperti itu. Jadi beliau mendedikasikan seluruh hidupnya hanya untuk melaksanakan perintah dan ajaran Srila Prabhupada, sehingga beliau mencapai sukses pulang ke dunia rohani. Begitu juga Srila Prabhupada, bagaimana beliau menerima perintah dari Srila Bhaktisiddhanta untuk mengajarkan pengetahuan dunia ini ke dunia barat, dan beliau melakukan itu. Dan sebelum beliau melakukan, beliau mempersiapkan diri beliau untuk bagaimana bisa melaksanakan perintah ini dengan baik. Dan kemudian beliau mencapai sukses besar. Ya. Tidak ada yang menyamai sukses besar yang dicapai oleh Srila Prabhupada di zaman sekarang ini. Seperti itu. Nah, jadi ketika kita mampu melaksanakan perintah dan ajaran guru kita dengan baik, mendedikasikan seluruh hidup kita pada kaki Padma Guru kerohanian, ketika guru puas, maka itulah kebahagiaan seorang penyembah. Nih, ringkasnya seperti itu, Prabu. Nah, bagaimana caranya? Ya, dekati guru. Apa yang dapat kita lakukan untuk guru? Paling tidak, pertama kita melaksanakan apa yang telah beliau perintahkan ketika kita diterima sebagai murid. Kita mengikuti 4 prinsip, ya, kita menghindari 10 kesalahan, kita berjapa minimal 16 putaran dengan baik setiap hari, seperti itu. Kan ini perintah yang paling mendasar. Ketika kita sudah mampu melaksanakan ini dengan baik, ya, kita sudah naik tingkat, paling tidak kita mencapai nista. Artinya kita sudah steady, sudah mantap di dalam Suran Krishna ini. Kita bisa mendekati kaki Padma Guru, bertanya, "Oh Guru Maharaj, pelayanan apa yang dapat saya lakukan untuk memuaskan Anda?" begitu. Bukan kita datang, "Oh Guru Maharaj, saya punya rencana akan melakukan seperti ini." Oh yes, gitu. Dan kita berpikir ini adalah perintah guru, tapi ini adalah keinginan kita. Kita hanya menyampaikan supaya guru kita dapat tantangan saja, gitu. Nah, bukan itu. Itu disebut dengan guru yang menipu kita. Kita berpikir, oh kita dapat perintah, tapi kita melaksanakan apa kemauan kita. Guru hanya memberikan cap saja. Ketika guru memerintahkan, oh kamu lakukan seperti ini, gitu. Ya, seperti Prabhupada diperintahkan lakukan pengetahuan ini, ajarkan pengetahuan ini ke dunia barat. Itu yang beliau lakukan. Dan beliau memberikan, Krishna Guru memberikan fasilitas yang sepenuhnya untuk bisa sukses mencapai itu, gitu. Itulah yang guru-guru kita lakukan. Dan ketika kita bisa membantu untuk melaksanakan itu, ya ketika guru puas, kita guru sukses, itulah kebahagiaan kita, gitu. Tapi kalau kita mencari kebahagiaan di luar itu, pasti kita akan lahir lagi di sini, gitu.
enten malih sanesiosan. Nggih, kata terus. Hare Krishna Prabhuji, Hare saya Krishna. bertanya, apakah kalau kita ngomongin seseorang yang masih memiliki karakter yang kurang bagus itu termasuk aparat? Ya. Jadi karena kalau kita membicarakan kelemahan, kesalahan orang lain, artinya kita mengambil kesalahan dan kelemahan orang itu pada diri kita gitu. Ya, guru yang berhak mengoreksi ataupun memperbaiki kesalahan orang lain. Kalau kita membicarakannya tidak akan memperbaiki dia dan juga kita mengambil bebannya. Artinya ada dijelaskan di dalam sastra dan juga dijelaskan oleh Srila Bhaktivinoda Thakur. Ketika kita membicarakan orang lain, kesalahan ataupun kejelekan orang lain, artinya kita sedang mengambil karma orang itu. Kemudian ini agak nyalur kejelekan anak, kejelekan raga kan sekelah dan ngitung, ternyata masuk balen. Why we should, speaking about the bad of others like that, Jadi para acarya kita mengatakan, kalau kita ingin mencari kesalahan, carilah kesalahan pada diri kita. Sekecil apapun kebaikan yang ada pada diri orang lain, itu yang harus kita glorify, yang harus kita puji begitu. Dan ini ada sebuah cerita yang sering dikutip, dia disampaikan baik oleh Srila Gurudev, oleh Guru Maharaj, seperti itu. Jadi suatu ketika ada murid dari Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur komplain, menyampaikan pada Srila Bhaktisiddhanta, oh penyembah si A ini pokoknya jelek-jelek nih kan orang kan, ini kene, tapi beliau Srila Bhaktisiddhanta dengan tenang sekali mendengarkan, Setelah muridnya itu selesai bicara, kemudian beliau bertanya, sudah selesai, sudah habis semuanya gitu, Dari awal sampai saat terakhir kamu bicara, saya yang mendengar tentang kejelekan penyembah itu. Apakah tidak ada sedikit pun kebaikan dari penyembah itu? Yes, Guru Maharaj. He's very nice in leading kirtan. His voice is very nice gitu. Jadi penyembah itu mengatakan, jadi beliau sangat baik ketika memimpin kirtan, suaranya indah. Kenapa tidak kebaikan itu dari tadi kamu sampaikan? Gitu. Jadi itu, Jadi tidak ada untungnya untuk kita membicarakan itu. Kalau ingin memperbaiki, datang secara rahasia dan sampaikan dengan penuh cinta kasih. Karena dijelaskan dalam lokal keempat pada Samrita. Dadati pratigrinati goyam akyati pricati bungte bojayate caewa sadbidam priti laksana. 6 tingkah laku yang baik. Dadati pratigrinati, saling memberikan dan menerima prasadam. Membuka hati secara rahasia. Apalagi Bu? Memberikan hadiah, saling memberikan hadiah. Ini karena hubungan yang atas dasar cinta kasih seperti itu. Dan inilah yang harus kita bangun bersama-sama di kalangan para penyembah. Seperti yang pertama yang tadi Tiang sampaikan, bagaimana kita menghargai semua guru-guru dalam ISKCON itu. Selain guru diksa kita harus semuanya hormati beliau sebagai siksa guru. Karena siapapun yang datang, seperti di tempel ini, setiap guru yang datang, selain guru kerohanian kita, beliau memberikan pengetahuan rohani untuk kemajuan kita bersama dalam jalan bakti ini. Apakah beliau pernah mengajarkan kita untuk mencuri, untuk menjadi jahat seperti itu? Tidak kan? Semua mengajarkan kita kirtan, mengajarkan bagaimana menyebarkan buku dan sebagainya. Seperti itu. Tidak ada yang mengajarkan yang tidak baik. Semua mengajarkan bagaimana kita bisa pulang bersama-sama ke dunia rohani. Karena itulah kita dalam organisasi ini untuk kita saling bantu satu sama lain. Itu. Sampai tadi. Ini ada
Prabu. Apakah orang kaya itu lebih memungkinkan sukses di kesadaran Krishna ini daripada orang yang tidak kaya? Ada banyak orang sukses yang ada banyak orang yang kaya sukses dalam kesadaran Krishna. Ada banyak juga orang yang tidak memiliki apa-apa sukses juga dalam kesadaran Krishna gitu. Tergantung. Kalau dia menggunakan kekayaannya itu untuk pelayanan untuk Prabhupada, untuk Krishna, seperti Ambarish Prabhu. Itu orang kaya yang punya milik Ford itu di Amerika. Dia menggunakan setiap bagian dari sharing profit yang beliau dapatkan itu untuk membangun TUPP, the Temple of Planetarium di India. Beliau mendedikasikan seluruh hidup beliau bersama istri beliau untuk memuaskan Prabhupada, untuk mewujudkan ambisi besar dari Srila Prabhupada membuat Temple dari Planetarium itu. Ya, kalau orang kaya bisa mendedikasikan seluruh kekayaannya untuk itu, why not? Kenapa dia tidak bisa sukses? Orang kaya bisa sukses. Tapi ada orang yang paling miskin dalam kesadaran Krishna, yaitu Kalawecha Sridhar dalam lila Sri Chaitanya Mahaprabhu. Dia juga seorang bisnismen Mataji, pengusaha besar. Tapi apa yang dia jual? Hanya menjual daun pisang dan pisang. Ya. Dan bahkan beliau punya pondok kecil, ya, beliau bisa melihat bintang dari ketika beliau tidur. Ya. Tapi beliau tidak pernah sedih, tidak pernah menyesal. Dan setiap hasil yang beliau peroleh dari menjual daun pisang dan pisang itu, sebagian beliau gunakan dan 50% untuk puja, untuk Gangga puja. Seperti itu. Dan bahkan Sri Chaitanya Mahaprabhu hampir setiap hari datang menggoda, ya, dan menawar yang serendah-rendahnya sampai tapi beliau senang berdebat di antara Sri Chaitanya Mahaprabhu dan dengan Kalawecha Sridhar ini gitu. Tapi karena Sri Chaitanya Mahaprabhu kadang-kadang jahil sekali, kadang-kadang diambil daunnya ataupun pisangnya dilarikan begitu tanpa dibayar. Berarti saya rugi besar hari ini gitu. Itulah lila antara Sri Chaitanya Mahaprabhu dengan Kalawecha Sridhar. Tapi beliau juga sukses besar karena beliau tidak mengembangkan keterikatan apapun bahkan dengan saya kecil itu pendapatnya masih juga beliau menggunakannya sepenuhnya untuk mengembangkan kesadaran Krishna ini. Jadi bukan kekayaannya ataupun kemiskinannya, tetapi kesadarannya yang penting. Seperti itu. Ya? Hare Krishna. Bentar sana siasan malih sampun. Ya, kira-kira ini sudah waktu ini. Terima kasih beberapa tadi yang sudah bertanya, dan mohon maaf mungkin bertanya. Ya boleh bisa. Ya, kalau bapaknya nggak dikasih bertanya nanti ditutup pintunya. Hare Krishna Prabhu Haji semuanya. Hare Krishna. Mohon terima bersama. Ya, Pancakalpa terus Krishna. Suksma Prabhu. Jadi yang pertama mengucapkan selamat atas karunia Guru dan Krishna. Prabhu dikasih tugas berat sesuai dengan kata Guru, sangat berat tugas itu. Nah, mudah-mudahan ke depannya kita bersama-sama atas Prabhu diakui oleh DBC di depan, mengantar kami, membimbing kami. Mari kita sama-sama. Untuk itu yang ingin sampaikan sekarang adalah supaya tadi istilahnya bukan apa, kita remeh-remeh karena kedudukannya fungsi berbeda, walaupun seperti yang dengan Prabhu karena itu terima kasih terlalu sering dalam kerja formalnya kan pasti nanti ke depannya bagaimana kita sapa ini supaya artinya kita hormat itu ada, bukan berarti kalau diomong kita merasa
tinggi atau nanti kita yang sesuai dengan salah berbahasa kan itu ini wajar, artinya kita kebetulan kita juga punya Prabu tahu kondisi kita adat kita di Bali dan di Indonesia punya dengan para guru dan yang dari barat kan juga jauh lain di situ kondisinya. Jadi secara sastra nggak sama semua, tapi penerapannya di lapangan pasti sesuai dengan di lokal kita kan. Karena itu mari bilang dulu Prabu harus mengasih kami dan ada siapa selain sehingga kita rasa hormat itu ada hubungan kita Prabu yang punya karya resmi gitu istilahnya kan. Kalau Prabu bisa merasa berbahagia mengantarkan kami melihat kami pasti beliau yang dia katakan juga agak kan saling nyambung seperti tadi. Nah, itu yang saya ingin sampaikan kepada jangan hati kita khususnya yang kembali karena sudah di keluarga supaya jangan hati terlengkap apa itu adalah ya mari kita berarti nanti apa tidak kembali kita ini bagaimana hati kita beretika khususnya dalam umum atau ini supaya kita beliau ya itulah harusnya kita ikutkan itu walaupun nanti setelah teman kalau sudah dudukannya lainnya itu Mas Tertiang anak karena ada presiden juga jadi kan itu masalah masih dongdongnya kalau terima kasih ya Hare Krishna sebenarnya tidak ingin menyinggung masalah ini gitu. Tapi karena Prabu bertanya jadi yang pertama ingin Titiang mohon dari semua penyembah mohon dukungan dan doanya. Seperti Sila Gurudev mengatakan ini adalah posisi yang sangat berbahaya. Ya, bukan ini posisi untuk kita menikmati dan enjoy gitu untuk mengembangkan rasa bangga dan sebagainya. Nah, justru ini adalah kedudukan yang sangat berbahaya gitu. Kenapa demikian? Ketika kita berpikir, oh saya sekarang adalah guru, ya. Dan ketika itu juga kita menjadi guru, ya. Kan guru dengan guru kan berbeda gitu, ya. Tapi kedudukan kita yang sebenarnya semua kita karena murid kita adalah sisyatwa, kita adalah eternally secara kekal kita adalah murid ataupun calon murid daripada guru kerohanian kita. Tapi dalam etika kita, ya karena kita seperti yang dengan Prabu itu sudah biasa, ya mari kita ya saling Prabu begitu saja, nggak usah Prabu menghormati saya sebagai Guru Maharaj seperti itu. Ya kalau murid ya boleh mereka menyebut saya guru ataupun Guru Maharaj gitu. Tapi kalau kita yang sudah sepadan dari dulu bergaul seperti itu ya kita seperti biasa saja. Ya. Yang penting adalah hubungan hati kita, hubungan cinta kasih kita itu yang jauh lebih penting daripada formalitas di luar. Ya. Jadi yang mengikuti garis daripada Sila Gurudev, Sila Guru Maharaj seperti itu, karena beliau lebih penting hubungan cinta kasih itu, hubungan satu sama lain di antara kita. Formalitas itu kan hanya di luar saja. Apa artinya kalau kita menjunjung terlalu tinggi, tetapi di hati kita penuh dengan dusta gitu. Jangan ada dusta di antara kita. Ya seperti itu. Artinya Prabu sudah posisinya di itu sekarang. Jadi kalau di barat kan kalau kita lihat di luarnya mungkin juga kita akan nebak-nebak gitu ya amanah. Lagi gitu kalau kita di Bali kan betul-betul formal. Amaran yang dari barat itu. Tapi kalau kita nanti pergi ke luar negeri lihat ya artinya itulah hidup juga tidak masalah di sini lah mari kita supaya jangan jangan terlalu menjaga hati itu biasanya tetap atau minimal di dalam dan juga kan saya juga tidak pantas untuk menuntut saya harus begini harus begitu. Nanti Prabu bertanya dengan guru yang jauh lebih senior seperti Sila Kavicanda Swami ataupun yang lainnya seperti Bharat Subag seperti itu.
Tanya pada beliau bagaimana etika kita dalam menghormati para guru dan acarya seperti itu. Ya. Ada pun terjemahkan. Ya. Ya, kan saya baru saja belum diresmikan juga kan. Kalau nuntut terlalu banyak kan salah saya. Baru dipilih jadi presiden kan belum dilantik jadi presiden. Gitu. Ya. Yesus Sumadat Haribon. Ya sila Prabhupada ki jai, sila Gurudev ki jai, ISKCON Guru Brinda ki jai, Sisi Gadar Pandit Prabhu ki jai, Nitai Gaur Premanandi. Hari Krishna, mudah-mudahan nanti mohon maaf alasannya ditunda sebentar. Ya. Karena